atas limpahan rahmat karunia-Nya, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat keimanan dalam rangka menjalankan ibadah kita pada hari ini, yakni menguji atau menghadiri proposal atas nama Tian Novitasari. Kemudian ungkapan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak akan bosan-bosan kita kirim pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhir masa. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu penguji, Ibu Mary, kemudian Rika Sarvika dan Bu Muti yang telah hadir, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yeli yang sudah juga hadir dan sebagai pembimbing pada hari ini, dan kepada mahasiswa kami atas nama Tian Novitasari. Kami sampaikan beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk ujian proposal ini, bahwa ujian proposal ini berlangsung sesi pertama nanti Tian menyampaikan terlebih dahulu rancangan atau draft proposal Tian di hadapan kita bersama. Kemudian nanti akan masuk ke sesi kedua, tanya jawab dengan ibu-ibu penguji. Dan sesi ketiga nanti pengumuman apakah proposal Tian ini layak untuk diterima atau dilanjutkan. Mungkin itu rangkaian acara kita pada hari ini, Tian. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang proposal atas nama Tian Novitasari kita buka secara resmi. Kepada Tian kita persilakan untuk membacakan proposalnya terlebih dahulu. Batas waktu paling maksimal 15 menit. Ya, silakan Tian. Baik Bu, terima kasih Bu. Tian izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, Tian Novitasari. Perkenalkan Bu, nama saya Tian Novitasari. Di sini Tian akan mempresentasikan tentang proposal Tian, yaitu studi fenomenologi pemahaman remaja tentang orientasi seksual. Jadi ada keluhan atau apa Ibu, dihubungi Bapak Sekretaris ini nomor HP-nya ya. Pertama itu tentang latar belakang, bahwa masa remaja adalah masa di mana transisi antara masa anak-anak dan juga masa dewasa, di mana masa remaja ini terjadi kematangan fisik, kognitif, sosial, dan juga emosional yang cepat. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Nah, dalam hal ini, remaja dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu remaja awal, itu rentang usia 11 hingga 14 tahun. Fase kedua yaitu remaja tengah, yaitu usia 15 hingga 17 tahun. Selanjutnya remaja akhir yaitu usia 18 hingga 20 tahun. Nah, pada masa remaja awal, itu hormon seksualnya sudah mulai bekerja dan juga berfungsi. Sehingga mereka sudah mulai mempunyai rasa ketertarikan dengan jenis kelamin tertentu. Pada saat ini remaja mengembangkan persahabatan dengan sesama jenis yang kuat, sehingga
terkadang saat perasaan seksual itu muncul dikarenakan hormonnya yang meningkat, mereka melakukan eksperimen perilaku seksual dengan sesama jenisnya. Nah, orientasi seksual merupakan rasa tingkat ketertarikan individu dengan jenis kelamin tertentu. Hal ini mencakup tentang ketertarikan emosional, fantasi seksual, perilaku seksual, dan juga identitas seksual serta peran sosialnya. Orientasi seksual ini dibagi menjadi tiga jenisnya, yaitu yang pertama ada heteroseksual, di mana seorang individu tertarik dengan lawan jenis kelaminnya, dan yang kedua yaitu ada homoseksual, di mana seorang individu tertarik dengan yang sesama dengan jenis kelaminnya. Selanjutnya ada heteroseksual, itu selanjutnya yaitu biseksual, di mana seseorang tertarik dengan kedua jenis kelamin. Baik Bu, untuk orientasi seksual itu sendiri yang lazim di Indonesia yang sesuai dengan fitrah manusia itu adalah heteroseksual, di mana sedangkan homoseksual dan juga biseksual itu dianggap menyimpang atau artinya adalah tidak wajar dan juga tidak sesuai dengan norma agama, hukum dan juga susila sehingga tidak dapat diterima di masyarakat. Orientasi seksual ini erat kaitannya dengan perilaku seksual. Hal ini sangat penting karena dapat terjadi perilaku seksual menyimpang. Dikarenakan perilaku seksual menyimpang itu sendiri muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Pada saat ini banyak hal yang berkontribusi dengan perkembangan perilaku dan juga orientasi seksual pada anak. Salah satunya yaitu media seperti televisi, majalah, smartphone, dan juga banyak media lainnya yang memuat konten seksual yang akan berdampak pada perubahan sikap tentang seks dan juga gender serta memicu aktivitas seksual dini. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Firman, dan juga Rusdina pada tahun 2020, di mana didapatkan hasil dengan 2 tema yang mendorong terjadinya perubahan perilaku dan juga orientasi seksual pada anak, yaitu tema pertama perubahan peran keluarga, dan juga tema kedua itu adalah perubahan dan penyalahgunaan teknologi. Untuk data prevalensi remaja, di dunia itu sendiri ada sekitar 1,2 miliar jumlah remaja. Selanjutnya di Indonesia itu ada sekitar 45 juta jiwa di tahun 2018, dan di Sumatera Barat itu sendiri ada sekitar 1.008.368 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan di Padang itu ada sekitar 174.781 di tahun 2017. Nah, dari prevalensi remaja tersebut, pada saat ini kita akan melihat keterpaparan remaja terhadap dengan pornografi. Untuk data keterpaparan remaja terhadap pornografi, di Amerika Serikat itu sendiri ada sekitar 42% anak di usia 10 hingga 17 tahun melihat pornografi, di mana dengan 27% anaknya 27%-nya itu melihat pornografi dengan sengaja. Untuk di Taiwan, remaja itu sekitar 50% remaja SMP terpapar konten seksual itu pada saat kelas 8 SMP atau sekitar usia 14 tahun. Nah, di Indonesia merupakan peringkat ketiga pengakses pornografi terbanyak di dunia. Nah, 97% remaja pernah mengakses pornografi dengan sengaja. Tidak hanya tentang pornografi, tetapi konten-konten yang berbau tentang lesbian, gay, dan juga biseksual, serta transgender atau sering disebut dengan LGBT ini juga mulai merambah kepada dunia remaja, di mana konten-konten ini dimuat secara menarik sehingga remaja tertarik untuk menonton dan juga mengidolakan mereka yang berperilaku seperti kebanci-bancian. Nah, hal ini akan ditiru oleh remaja dan dianggap
bahwa hal ini merupakan hal yang biasa ataupun juga hal yang cukup menarik, dan hal ini diindikasikan akan menjadi pendorong atau peningkatan jumlah remaja mengalami perubahan identitas gender. Untuk fenomena LGBT itu sendiri di dunia itu ada sekitar lebih dari 155 juta perempuan dan juga laki-laki yang mereka terlibat dalam praktik homoseksual pada tahun 2016. Selanjutnya di Indonesia itu ada sekitar 3% jumlah pelaku LGBT dari seluruh penduduk di Indonesia, di mana apabila Indonesia memiliki 250 juta penduduk, maka 7,5 jutanya itu adalah pelaku LGBT. Untuk di Sumatera Barat itu sendiri pada tahun 2019 itu 2019 itu ada sekitar 18.000 orang yang terlibat dalam praktik LGBT. Data ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid yang dikutip dari data hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit HIV dan juga AIDS. Selanjutnya, untuk Kota Padang sendiri pada tahun 2018 itu ada sekitar 5.267 orang yang terlibat dalam kasus LGBT. Padang menjadi kota tertinggi sebagai penyumbang kelompok LGBT. Nah, pada saat ini banyak sekali kasus penyimpangan seksual pada anak dan juga remaja yang tersebar di situs berita online. Maka dari itu, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan menganalisis kasus penyimpangan seksual pada remaja. Di antaranya yaitu kasus di Tanah Datar pada tanggal 31 Oktober 2016 silam yang dilansir dari tribunnews.bogor.com, di mana 14 orang anak berusia 7 hingga 10 tahun bermain rumah-rumahan mensimulasikan perilaku peran sebagai ayah dan juga ibu, tetapi mereka hingga melakukan adegan malam pertama. Dan 4 diantaranya itu adalah mereka pernah melakukan hubungan seksual juga dengan orang yang berbeda. Selanjutnya yaitu kasus yang terjadi di Padang pada tanggal 8 Mei 2018. Yang dilansir dari merdeka.com, yaitu remaja yang berusia 13 tahun melakukan tindakan sodomi kepada 2 temannya yang masih berusia 10 dan juga 6 tahun di bawah kolong jembatan Purus, Kecamatan Padang Barat. Nah, hal ini menggambarkan bahwa saat ini anak-anak mengalami krisis perkembangan seksual dan mereka dapat melakukan tindakan yang bahkan orang dewasa tidak pernah terpikir bahwa anak-anak usia tersebut dapat melakukan hal tersebut di usianya. Informasi terkait pemahaman remaja tentang orientasi seksual ini masih belum banyak ditemui, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemahaman remaja tentang orientasi seksual di Kota Padang dengan menggunakan studi fenomenologi. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, maka peneliti dapat menggali lebih dalam terkait dengan pemahaman remaja tentang orientasi seksual. Nah, berdasarkan uraian latar belakang yang Tian sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang Tian angkat dalam penelitian Tian adalah bagaimana pemahaman remaja tentang orientasi seksual di Kota Padang. Tujuan penelitian Tian ada tujuan umum dan tujuan khususnya, di mana tujuan umumnya yaitu untuk mengeksplorasi pemahaman remaja terkait dengan orientasi seksualnya. Selanjutnya, tujuan khususnya yaitu diketahuinya arti dan juga makna orientasi seksual bagi remaja awal, lalu diketahuinya sumber-sumber informasi yang membentuk orientasi seksual pada remaja awal. Selanjutnya, diketahuinya hasrat ketertarikan remaja awal terhadap jenis kelamin tertentu. Untuk manfaat penelitiannya itu ada bagi peneliti, peneliti mendapatkan pengalaman yang berharga, menambah pengetahuan dan juga pengetahuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama di bangku perkuliahan.
Nah, bagi institusi pendidikan keperawatan, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang keperawatan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun rujukan nantinya. Untuk bagi keilmuan keperawatan, dapat berguna dalam memberikan informasi tentang apa yang dipikirkan oleh kaum remaja di Kota Padang tentang orientasi seksual. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan data dasar, pembanding, dan juga sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang sama. Untuk tinjauan pustakanya, di sini Tian ada konsep remaja, ada konsep orientasi seksual, dan juga ada konsep pemahaman. Lalu untuk metode penelitiannya, jenis penelitian Tian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan realita yang beragam, dan juga mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam konteks tertentu. Studi fenomenologi yang Tian gunakan merupakan studi fenomenologi deskriptif. Selanjutnya untuk partisipan Tian menggunakan teknik snowball sampling. Di mana dari sumber data yang awalnya sedikit lama-lama menjadi besar. Dalam hal ini peneliti menetapkan kriteria tentang kriteria inklusi dari partisipan sendiri. Yang pertama yaitu remaja awal berusia 11 hingga 14 tahun. Selanjutnya, remaja awal yang menunjukkan kecenderungan perilaku ketidaksesuaian gender, seperti laki-laki yang lemah gemulai, atau lebih suka bermain dengan boneka, dan juga perempuan yang terlihat tidak feminim. Selanjutnya, bersedia menjadi partisipan dengan memberikan lembar persetujuan. Untuk besaran jumlah partisipan ini tidak bisa Tian tentukan pada saat pembuatan proposal. Tian akan jumlah partisipan ini dikatakan sudah memenuhi apabila sudah mencapai saturasi data, di mana sudah tidak ada lagi informasi baru yang didapat. Untuk waktu penelitian dan juga tempatnya, waktu penelitian Tian ini dilakukan rencananya pada bulan April hingga Juni 2021, dan tempatnya itu di Padang, di mana tempat yang untuk spesifiknya itu adalah tempat yang disepakati antara peneliti dengan partisipannya. Untuk alat pengumpulan datanya, instrumennya merupakan peneliti sendiri yang menjadi instrumennya. Untuk alat bantunya, yaitu ada alat perekam yang digunakan untuk merekam seluruh percakapan, selanjutnya ada catatan lapangan, dan juga ada panduan wawancara yang tidak baku. Nah, selanjutnya ada etika penelitian. Untuk penelitian kualitatif ini, menurut Afianti dan juga Rahmawati, ada 4 prinsip dalam etika penelitian. Yang pertama yaitu menghormati harkat dan juga martabat manusia. Yang kedua yaitu prinsip memperhatikan kesejahteraan partisipan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Dan yang keempat adalah persetujuan setelah penjelasan atau disebut dengan informed consent. Untuk metode pengumpulan datanya, cara pengumpulan datanya yaitu Tian menggunakan wawancara secara mendalam, dan jenis wawancara ini adalah jenis wawancara semi terstruktur. Untuk proses pengumpulan datanya itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, dan yang kedua ada tahap pelaksanaan, di mana terbagi menjadi fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Nah, di tahap selanjutnya ada tahap akhir. Untuk analisa data, Tian menggunakan model analisa data kualitatif Miles dan juga Huberman, di mana peneliti melakukan data collection atau pengumpulan data, selanjutnya data reduction atau mereduksi data, selanjutnya yaitu data display, penyajian data, lalu ada conclusion drawing atau verification. Nah, untuk keabsahan data, di sini ada beberapa uji untuk keabsahan data. Yang pertama ada uji kredibilitas atau keterpercayaan data. Peneliti menggunakan untuk uji ini
peneliti menggunakan uji triangulasi, di mana triangulasi adalah triangulasi sumber, di mana nanti peneliti akan mewawancarai orang tua dari partisipan untuk memvalidasi data yang telah memvalidasi jawaban dari partisipan. Selanjutnya itu ada uji transferabilitas, lalu ada uji dependabilitas, dan juga ada pengujian konfirmabilitas. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian yang dapat yang sampaikan. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tian sudah membacakan draft proposal. 15 menit, lebih 3 menit ya Tian, tapi tidak apa-apa ya. Besok-besok dicek lagi waktunya. Mungkin tidak apa-apa Tian tutup dulu slide-nya. Iya Bu. Ya, ditutup dulu. Nah, udah di-record ya. Nah, ya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya adalah tanya jawab ataupun mendapatkan masukan dari ibu-ibu penguji kita. Untuk kesempatan yang pertama kita persilakan kepada Ibu Mary Neherta. Ada Bu Mary, waktu dan tempat diberikan. Ya, Bu Lili, mohon tidak ini ya, minta izin tidak buka video, barusan tadi dicoba jadi tidak bisa dengar suaranya ya Bu Lili. Nah, tidak apa-apa Bu Mary, siap. Halo. Ya. Assalamualaikum Bu Lili. Dengar suara Uni ya? Dengar dengan baik. Bu. Iya Bu. Dengar suaranya? Dengar Bu. Iya dengar suara Ibu. Alhamdulillah dengar Bu. Bagus sekali ya proposalnya. Ayah dengar ya, alhamdulillah ya kalau bisa dengar ini karena ramai di ruangan juga nih observasi. Ya ini Ibu kasih aplaus ya buat proposalnya si Tian. Bagus ya, bisa dengar lagi Tian? Bisa Bu, masih Bu, alhamdulillah Bu. Ah ya, bagus ya proposalnya ya, cuman mungkin perlu tambahan data lagi. Tian itu kota Padangnya luas ya Tian, atau Tian ngambil satu daerah saja Tian? Iya Bu, Tian untuk saat ini mengambil kota Padang secara luas Bu. Nah, terus nanti wilayah mana yang Tian mau inikan? Iya Bu, jadi Tian ingin melihat fenomena ini di Kota Padang secara luas sebagai ibu kota Sumatera Baratnya. Jadi tujuan penelitian ini tidak melihat fenomena di satu tempat yang spesifik, tetapi ingin melihat di seluruh Kota Padang. Maka dari itu Bu, salah satu alasan Tian memilih snowball sampling sebagai metode pengambilan sampel dengan harapan ketika Tian mendapatkan orang key person-nya, yang dapat memberikan informasi di mana-mana saja Tian dapat bertemu dengan partisipan yang sesuai dengan kriteria Tian. Ketika mendapatkan mungkin apabila nanti dapat informasinya di sebaran datanya tuh, sebaran partisipannya tuh banyak di mungkin di 2 kecamatan yang banyak gitu Bu. Mungkin akan Tian fokuskan ke 2 kecamatan itu Bu gitu. Ya, oke. Ya, jadi ini kan Tian mengambil remaja, tadi remaja awal ya. Iya Bu. Kenapa harus ke remaja awal itu Tian? Di samping ada data tadi, Tian alasannya kenapa harus ke remaja awal? Kenapa enggak yang lain-lainnya? Iya Bu, jadi alasan Tian mengambil remaja awal itu berdasarkan buku yang Tian baca di situ. Pada masa remaja awal itu kan terjadi fase pubertas, Bu. Nah, di fase pubertas ini kan dianggap sebagai penanda terpenting dimulainya masa remaja. Pada masa pubertas ini yang banyak berpengaruh dalam hal perkembangan adalah sistem hormonnya, Bu. Jadi pada masa remaja awal, hormon seks ini kan sudah mulai bekerja dan juga berfungsi, sehingga mereka mulai memiliki rasa ketertarikan dengan jenis kelamin kelamin tertentu, Bu. Terus untuk perkembangannya itu, Bu, ada pada masa remaja awal mereka ini mengembangkan persahabatan dengan sesama jenis
Seperti itu Bu, dan persahabatan itu sangat kuat. Sedangkan pada saat itu mereka hormonnya sedang tinggi, jadi ada dorongan seksual itu muncul sekilas gitu Bu, dan sehingga mereka dapat melakukan eksperimen perilaku seksual dengan sesama jenisnya Bu. Ya, oke. Jadi itu kan alamiah sebenarnya ya Tian ya. Alamiah ya. Yang bikin Tian ininya apa tuh? Setelah ini Tian, kalau tidak Tian lakukan, apa yang akan terjadi dengan remaja itu ke depannya? Iya Bu, Bu izin menjawab. Jadi seperti ini Bu, pada fase remaja awal ini kan emang masa perkembangannya ilmiah seperti itu Bu. Namun di sini kan orang tua kadang abai terhadap anak remajanya Bu. Jadi mereka pergaulannya mungkin pergaulannya tuh kurang bagus, ada temannya yang seperti itu, sehingga mereka mudah terbawa ke dalam hal seperti itu, dan nanti akan berdampak kepada perilaku LGBT Bu. Selain itu, di Padang sendiri kan berdasarkan datanya menjadi penyumbang tertinggi kaum LGBT seperti itu Bu. Dan apabila LGBT ini tinggi, mungkin akan berdampak kepada kesehatan seperti terkenanya penyakit HIV/AIDS dan lain sebagainya Bu. Ada Tian masukin itu dampaknya itu? Di bab 1 Tian. Untuk dampak Tian hanya menyampaikan tentang LGBT Bu. Ya, jadi itu maksud Ibu Tian bikin. Dampaknya itu setelah dia jadi LGBT ngapain nanti? Nah, bagaimana sumber daya manusia ke depannya nanti kalau sudah begitu? Nah, ya terus yang Tian bilang tadi orang tua, kan kita tidak ada cerita orang tua di dalamnya ya. Ya, kan Bu. cerita remaja aja ya Tian ya. Ya Bu. Ya bilanglah di situ peran orang tuanya apa gunanya sebenarnya. Jadi penelitian ini rencananya nanti kan mau kita publish supaya orang tua mewaspadai anaknya kan, itu kan intinya ya. Ya Bu. Ya itu ditambah di sana ya. Jadi supaya orang tua mewaspadai anak dan si anak ini terarah ini hormonnya tadi itu dia jadi enggak sembarangan melepaskan itu ya, energi dari perubahan hormonnya tadi ya Tian ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, ya. Terus ditambah lagi data yang lain lagi Tian, yang contoh ibunya yang sering melalaikan anaknya tadi juga ya Tian, tambahkan itu sedikit lagi ya, cari artikelnya ya, yang membuktikan sering dilalaikan oleh orang tuanya, oke? Ya Tian. Baik Bu, terima kasih banyak masih Bu. bisa dengar suara Ibu Tian? Masih Bu, alhamdulillah Bu. Ya oke. Terus data yang kata Tian tadi mau fokuskan ada berapa 2 kecamatan itu datanya tolong ditambah lagi itu ya, alasan kita ngapain ke sana ya. Tapi tadi memang secara luas kan Kota Padang Tian bilangnya. Iya Bu. Oke, ya mungkin Bu Lili itu aja Bu Lili, capek ngomongnya di sini Bu Lili, orang rame, gede ruangannya. Oke Bu Lili. Makasih Bu Lili, Tian, selamat ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Bu Lili juga di jalan, mohon maaf. Ya, Uni izin live ini mau bawa Ibu turun nih. Ya. Oh iya. Nanti nilainya nyusul ya, di WA aja dulu ya. Iya. Oke, siap. Ya. Makasih banyak Bu Mary, dikirim sekarang di WA kan aja dulu ya. Ini taruh mana Bu? Ya, WA-nya ke Bu Yeli kan. Ya. Iya Bu. Ya, baik, makasih Bu Mary atas masukannya. Ya, sungguh luar biasa. Jadi nanti dia makasih. Ya, baik Bu. Ya, oke ya. Nanti makasih. dia masukkan ya Tian data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data-data yang dibilang Bu Mary ya, Bu Tian. Iya Bu. Baik, kita masuk ke penguji selanjutnya, berikan masukan saran pada Bu Rika Sartika. Kita minta masukan saran dan pertanyaannya Bu, silakan Bu Rika. Baik, terima kasih Bu Lili. Suara Rika jelas ya Bu Lili? Sangat jelas Bu Rika. Baik, terima kasih Bu Lili, Bu Yeli kesempatannya. Selamat ya Tian Novitasari. Ya Bu. Senangnya dipanggil apa dia? Senang dipanggil Tian ya? Panggilannya ya, Tian ya? Iya Bu. Oke.
Tian, selamat ya, udah masuk ke tahap pertama ya, untuk menyelesaikan tugas akhir menuju sarjana keperawatan ya. Semoga proposal ini bisa dilanjutkan menjadi penelitian ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, Tian. Dari proposalnya, dari judul proposal saya lihat Tian melakukan studi kualitatif ya, studi kualitatif fenomenologi. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang Tian sehingga Tian perlu melakukan studi kualitatif ini pada remaja ya, remaja, untuk mengetahui orientasi seksual apa yang Tian lihat gitu, sehingga Tian tergerak hatinya melakukan penelitian tentang ini. Baik Bu, Tian ingin melakukan penelitian tentang ini karena jadi melihat fenomena-fenomena bahwa banyaknya remaja yang mengalami penyimpangan seksual Bu. Setelah itu Tian mengambil tentang pemahaman yang ingin Tian lihat ini berdasarkan bab 2 Tian Bu tentang konsep pemahaman. Di sini bahwa dijelaskan bahwa sebuah pemahaman merupakan sebuah proses atau cara atau perbuatan memahami sesuatu, sehingga dalam pemahaman itu terdapat tiga kemampuan, di mana di situ ada kemampuan translasi, yaitu kemampuan mengubah simbol dari suatu bentuk ke bentuk lain. Jadi dalam hal ini kan tadi pemahaman merupakan sebuah proses. Pastinya mereka akan mendapatkan memahami sesuatu dari sumber yang lainnya gitu. Jadi di sini Tian ingin melihat sumber-sumber yang membentuk orientasi seksual mereka gitu Bu. Contohnya pada latar belakang Tian pada saat ini nih banyak kasus LGBT yang mulai merambah ke dunia remaja, terus juga kasus pornografi pada remaja seperti itu Bu. Karena mereka melihat seperti itu, ada kemungkinan mereka akan melakukan penyimpangan seksual seperti itu Bu. Selanjutnya ada kemampuan interpretasi, yaitu penafsiran atau kemampuan menjelaskan materi. Di sini Tian ingin melihat bahwa dari apa sih makna dari orientasi seksual, apa sih makna dari rasa ketertarikan bagi remaja awal tersebut Bu, gitu. Bagaimana cara mereka untuk menunjukkan rasa ketertarikannya gitu Bu. Terus selanjutnya yaitu ada ekstrapolasi, kemampuan memperluas arti. Di sini Tian ingin melihat pada usia tersebut, pada remaja awal tersebut, mereka ini sudah memiliki rasa ketertarikan kepada siapa seperti itu Bu. Terus pandangan tentang kasus yang saat ini sedang terjadi seperti kasus LGBT ini seperti apa? Apakah itu hal tersebut hal yang biasa saja atau merupakan hal yang tabu seperti itu? Oke, berarti tadi ada beberapa kata kunci yang Ibu pegang ya, yang Ibu dengar dari Tian, bahwa Tian melihat ya, menemukan banyaknya penyimpangan seksual di usia remaja gitu ya. Iya, penyimpangan seksual. Kemudian di situ ketika Tian lihat lagi, ternyata pemahaman tentang seksualnya berkurang, minim gitu ya, kurang, rendah gitu ya, begitu? Iya Bu. Gitu. Nah, salah satunya Tian tadi menyebutkan juga LGBT. Nah, kalau misalnya udah datanya LGBT, udah ada data LGBT, kemudian ada juga Ibu baca data-data yang Tian sampaikan di latar belakang itu, bahkan remaja itu sudah melakukan ada kejadian sodomi gitu ya, kejadian intinya kekerasan seksual lah yang dilakukan juga oleh remaja pada anak ya atau remaja yang lain gitu ya. Bahkan udah ke usia anak yang dilakukannya ya, ada usia 6 tahun gitu. Nah, kalau menurut Tian, apakah di situ apa yang diperlukan di sana, kalau dari data-data itu,
pemahaman orientasi seksualkah yang salah, atau yang perlu kita lihat itu sebenarnya udah sudah penyimpangan ya, perilaku seksual beresiko seperti itu. Mana yang lebih pas kira-kira, karena terkait data yang Tian sudah kasih, seperti misalnya LGBT ya mungkin bisa kalau LGBT-nya ya memang pemahaman terhadap orientasi seksual, atau misalnya remaja ini belum menemukan identitas diri ya, karena kalau menurut Erikson usia remaja itu harusnya dia berhasil mencapai tahap identiti ya. Kalau menyimpang atau terjadi hambatan atau gagal pertumbuhan dan perkembangan, itu bisa jatuhnya kepada galau identitas atau gagal dia tidak tahu ya dengan siapa ini, laki-laki atau perempuan, sehingga yang LGBT itu sebenarnya adalah salah satu kegagalan ya dari remaja tersebut mengenali identitas dirinya gitu ya. Nah, memang di pas penyimpangan seksual ini memang dapat dilihatnya ya ketika usia remaja ya. Pada anak-anak mungkin dia belum sadar atau belum terlihat ya. Pada usia remaja kan organ reproduksi itu tumbuh ya. Sehingga kata Erikson, fase perkembangan ini disebut dengan fase identity gitu, identity kata Erikson ya. Nah, di situ kita bisa melihat, makanya yang tadinya mungkin gejala fenomena gunung es nampak ya ketika usia anak-anak balita nampak, tapi ketika remaja itu baru nampak karena proses perkembangan organ reproduksinya tumbuh pesat di saat itu gitu. Nah, ya, Tian ini kan penelitiannya ke remaja gitu. Apakah tidak terlambat kalau kita menjelaskan tentang kita melihat pemahaman orientasi seksual pada usia ini? Kalau menurut Ibu ini udah kedampak dampak karena kurang pemahamannya remaja terhadap orientasi seksual. Jadi udah ke kalau menurut Ibu. Jadi harusnya saran Ibu ya terkait data-data yang sudah Tian sajikan tadi juga, harusnya pada usia remaja ini udah ke perilaku seksual berisiko atau perilaku seksual menyimpang yang perlu kita lihat gitu, karena udah kejadiannya saat usia remaja ini gitu. Jadi kalau pemahaman seksual mungkin pada saat anak mungkin dilihat ya ketika masih usia anak, atau gimana penjelasan Tian bagaimana menurut Tian? Itu pemahaman Ibu ya, karena usia seperti yang dijelaskan tadi ya, usia remaja ini ya usia identity gitu, usia memang dia sudah harusnya mengenal siapa dirinya, jati dirinya, dia sebagai laki-laki atau perempuan gitu, seperti itu. Karena organ-organnya payudara mengembang semuanya, misalnya kalau laki-laki ya pasti tumbuh jenggot, kumis, organ reproduksi laki-lakinya berkembang gitu. Kalau perempuan itu berkembang juga. Nah, kalau kita bahas pemahaman orientasi seksual sekarang ini pada usia ini agak terlambat menurut Ibu. Kalau usia ini yang Tian ambil gitu. Bagaimana menurut Tian? Baik Bu. Jadi kalau menurut Tian di sini kan Tian mengambilnya itu kan masa remaja di fase awal Bu gitu. Jadi remaja mereka tuh masih dalam kayak masih ada di situ tuh tahap ke pre-remajanya masuk dalam situ gitu Bu. Dan perkembangannya itu Bu untuk remaja usia segitu gitu mereka masih mencoba mencari tentang identitas seksualnya seperti itu Bu. Jadi mereka masih belum mendapatkan tentang identitas seksualnya. Oke, Ibu paham apa yang Tian maksud. Nah, pada organ reproduksi itu mulai tumbuh besarnya itu di usia berapa, Tian? Saya terjadi menstruasi, kemudian mimpi basah pada laki-laki, itu usia berapa biasa itu? Itu tergantung pada banyak referensi Bu. Cuman di sini Tian mengambil referensi bahwa
usia remaja itu mulai tumbuh ciri seks sekundernya itu tuh pada usia 11 hingga 12 tahun, Bu. Nah, itu artinya ketika dia mulai merasakan ada perubahan pada tubuhnya, dia apa ya? Sebenarnya kan bisa dia menemukan ya jati dirinya di sana gitu. Ya mungkin Tian perlu bertegas lagi ya dasarnya kenapa harus remaja yang Tian lihat gitu ya. Sementara kalau dari proses perkembangan yang secara teoritis ya menurut Erikson itu harusnya remaja sudah kenal ya identitas dirinya karena pada saat ini secara fisik mereka sudah berubah ya, sudah menjadi istilahnya kalau perempuan udah mendapatkan menstruasi, udah tumbuh organ-organ kewanitaannya ya seperti payudaranya segala macam. Kalau laki-laki juga begitu gitu ya. Nah tentu dia sudah mengenal, tapi kalau misalnya anak-anak kan dia belum mengenal, jadi pemahaman orientasinya mungkin ya belum ini gitu ya. Jadi untuk antisipasi kalau menurut Ibu untuk antisipasi itu ya di masa anak-anak kalau menurut Ibu ya, cuma nanti mungkin ya ada lagi alasan Tian yang perlu Tian masukkan di latar belakang untuk memperkuat kenapa sih harus remaja gitu ya. Dan kalau dilihat dari data yang Tian kasih itu tuh lebih ke udah perilakunya gitu. Nggak pemahaman lagi, udah perilaku gitu ya, udah perilaku seksual menyimpang yang terjadi. Ya mudah-mudahan dia paham ya maksud Ibu. Kemudian dari data di sini, Tian kan ngambilnya di Kota Padang ya, di Kota Padang. Namun data studi pendahuluan Tian itu belum ada fokus ke Kota Padang, ada di apa ini, di mana tadi ya, di Padang Panjang ya. Di Padang, Kecamatan Padang Barat, Bu. Ya, Padang Barat. Kemudian di juga di Tanah Datar ya. Itu kan data ya, bukan studi pendahuluan. Itu data terkait perilaku menyimpang. Perilaku seksual menyimpang kan, atau perilaku kekerasan seksual pada remaja. Bukan pemahaman orientasi seksual. Ada nggak yang melakukan studi pendahuluan menggali, melihat ya gambaran bagaimana sih pemahaman usia remaja ini terhadap orientasi seksual gitu, ya? Nah, itu harus itu. Jangan-jangan nggak ada masalahnya. Kenapa ya? Kalau studi kualitatif kan kita mau ini ya, istilahnya. Ya, mungkin belum ada teori yang belum terlalu yakin teorinya tentang pemahaman orientasi seksual di usia remaja gitu. Jadi kalau menurut Ibu perlu ya studi pendahuluan Tian lakukan di remaja Padang. Kalau ini kan data nih, belum studi pendahuluan ya. Oke, kemudian di halaman 6 itu Tian menyampaikan ya itu krisis perkembangan seksual itu terjadi udah krisis. Halo sayang. Sana dulu. Krisis perkembangan seksual. Nah, itu tadi ya seperti Ibu sampaikan tadi ya pada usia harusnya kan pengenalan seksual itu di usia dini, usia anak gitu lah. Ya yang harus kita lihat. Kemudian di paragraf kedua di halaman 6 itu juga Tian menyampaikan informasi terkait pemahaman remaja tentang orientasi seksual masih belum banyak. Itu kata siapa? Ada referensinya mengatakan itu. Padahal kalau Ibu lihat, pemahaman tentang orientasi seksual itu sudah sering dilakukan baik itu di sekolah maupun mungkin juga di media sosial ya, di televisi juga ada, atau mungkin informasi dari dalam keluarga gitu ya. Atau yang resminya itu kan di sekolah itu udah diajarin gitu ya. Kalau kayak anak SD sekarang udah diajarin kok, misalnya dia sebagai laki-laki mana auratnya, mana yang tidak boleh dipegang, nah, itu udah diajarin dari sejak SD gitu. Tapi ini Tian menyampaikan di sini informasi dari pemahaman remaja tentang orientasi seksual belum banyak itu, tapi itu nggak ada referensinya Tian sampaikan, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan ya apa yang Tian sampaikan ini, ya nggak ada dasarnya Tian ngomong itu gitu. Ya, itu nggak boleh ya asumsi seperti itu kalau kita menyampaikan suatu hal yang penting. Ya, kalau asumsi kan kita belum melihat, ya. Jadi kita referensi kalau Maia. Kalau menurut Ibu udah banyak informasi ya, bahkan sejak TK anak-anak sudah dikenalkan ya dengan
seksualnya yang mana yang tidak boleh dilihatkan kepada orang lain, yang mana tidak boleh dipegang, siapa saja yang boleh mencium gitu ya. Itu udah dikasih tahu gitu. Jadi kalau Ibu informasi itu sudah banyak ya tentang apa. Kemudian terkait tujuan penelitian, saya ke sana nak, mama gimana aja. Tujuan khusus gitu ya, kalau di studi kualitatif Ibu nggak tahu juga ya, rasanya untuk studi kualitatif nggak perlu ya ada tujuan khusus. Nanti di ini aja Tian jelaskan apa aja yang ingin Tian sampaikan, nanti kan ada di pedoman wawancara ya. Di gambaran sana di tujuan khusus kan studi kualitatif ini mengalir sesuai dengan apa penggalian informasi ya. Jadi apa-apa aja yang kita tanyain itu nanti tergantung pedoman wawancara gitu. Jadi belum tentu nanti di tujuan khusus ini bisa kita gali karena misalnya informasi yang yang ada yang dimiliki oleh partisipan nggak ada ini gitu ya, kan bisa aja partisipan A nggak tahu tentang itu gitu. Tentu tujuan khusus kita nggak tercapai gitu ya. Jadi nggak perlu dibuatkan menurut Ibu tujuan khusus. Ya, studi kualitatif itu dia datanya itu eksplorasi ya berdasarkan hasil dari wawancara kita gitu ya. Jadi perlu jadi untuk supaya kita bisa menggali apa yang kita inginkan ya di dalam pedoman wawancara saja kita buatkan gitu ya. Ini menurut pemahaman itu. Nah, kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Bu Mary ya. Untuk etika penelitian ya itu harus diperhatikan karena Tian pertama mengambil kelompok berisiko ya, remaja dengan masalah yang ada kecenderungan orientasi seksualnya menyimpang gitu ya. Kecenderungan Ibu sampaikan, bukan menyimpang, kecenderungan. Nah, ini kan remaja-remaja yang berisiko, harus dilindungi privasinya gitu ya. Bagaimana nanti Tian melakukan penelitian harus memperhatikan etika penelitian yang sesuai, jangan sampai merugikan pasiennya, partisipannya. Karena partisipan ini adalah individu remaja lagi. Remaja yang tahap perkembangan psikososialnya itu sangat rentan ya, remaja rentan mengalami masalah kesehatan jiwa, apalagi dengan kondisi seksual yang cenderung menyimpang ya. Kan yang Tian ambil itu kalau di kriteria inklusi remaja yang cenderung memiliki kecenderungan perilaku ketidaksesuaian gender, misalnya seperti laki-laki yang dimulai, kan itu yang Tian ambil kan, perempuan yang tomboy seperti itu. Nah, ini kalau ditanya-tanya nanti kalau tahu temannya, apalagi nanti Tian ketika mewawancarai dia didengar oleh temannya, pasti diketawain kan, dibulilah habis-habisan. Apalagi usia remaja tuh usia bully-bulian itu, ya itu harus diperhatikan. Kemudian yang dipertanyakan kenapa harus snowball sampling kalau Tian tuh bisa melihat target sampel Tian gitu, kecuali kalau misalnya terselubung ya tidak bisa kita temukan seperti misalnya LGBT kan belum enggak ini ya, enggak bisa kita menuduh dia LGBT kalau nggak ada ininya kan, kalau nggak ada data atau data tentang dia bahwa dia LGBT gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki gemulai kan bisa aja kita lihat. Kan kita nggak nuduh dia LGBT, tapi kita ini laki-lakinya agak gemulai, ambil di sampel kan gitu ya. Ya laki-laki gemulai, perempuan yang tomboy kan gitu. Kenapa harus snowball sampling gitu? Kecuali sampelnya terselubung, nggak susah kita menemukan, susah kita mencarinya baru gitu. Itu aja menurut Ibu sih ya. Jadi mudah gitu ya. Kan nanti DK juga bisa mengidentifikasi. Ya. Nah, kemudian juga harus ini di studi pendahuluan juga harus ya, meskipun Tian mengambil di Kota Padang, bukan berarti Tian nggak ada punya studi pendahuluan titik-titik di mana atau lokus-lokus di mana sih yang punya banyak remaja yang kurang pemahamannya tentang orientasi seksual gitu. Harus ada data itu ya di studi pendahuluan sehingga nanti ketika penelitian Tian udah jelas kemana arah Tian, mau kemana Tian gitu ya, mau bukan apa itu. Ya, jadi studi pendahuluan itu penting. Untuk yang lainnya mungkin ya udah sama, yang perhatikan itu saja. Bu Lili, saya kembalikan ke Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Halo Bu Lili, sudah? Sudah Bu Rika? Ya Bu. Ya, mohon maaf Bu Rika.
Ya, benar Tian ya. Tadi banyak masukan dari Bu Rika ya tentang tujuan khusus. Bahwa sebetulnya memang tujuan khususnya membantu kita mengarahkan ya. Tapi sebetulnya di penelitian kualitatif ada beberapa hal yang kadang-kadang ditetapkan. Kadang ada yang memakai, kadang yang tidak. Ya, Dian. Kemudian data-data tadi sumber segala macam itu Tian perhatikan ya. Baik, Bu. makasih Terima banyak kasih Bu banyak, Rika Bu. masukannya Bu Rika. Kita masuk ke penguji yang ketiga, Bu Muti. Kita berikan kesempatan Bu Muti. Silakan Bu Muti. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Lili, Bu Yeli, Bu Rika untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dan masukan untuk kelancaran dari penelitian Tian. Selamat Tian sudah menyampaikan seminar proposal dengan sangat baik di siang hari ini. Di sini ada beberapa komentar dan pertanyaan Ibu ya untuk penelitian Tian. Baik, ya, pertanyaan pertama itu kenapa Tian tertarik dengan kualitatif dan kenapa tidak kuanti gitu ya? Baik Bu, untuk yang tertarik mengambil penelitian kualitatif karena di sini Tian kan ingin menggali tentang pemahaman remaja Bu gitu, dan kalau Tian melihat di penelitian-penelitian sebelumnya itu mereka banyak kuantitatifnya itu seperti faktor-faktor gitu Bu. Jadi Tian ingin mengembangkan dari penelitian terdahulu seperti itu Bu. Jadi ingin berbeda dari yang lain gitu. Terus setelah itu, kenapa Tian tertarik mengambil kualitatif fenomenologi untuk hal pemahaman ini Bu? Jadi itu ingin menggali lebih dalam tentang apa yang ada dalam pikiran pada remaja seperti itu Bu. Karena kenapa sih kok bisa banyak remaja-remaja pada saat ini melakukan penyimpangan gitu, apa ya sebenarnya yang ada dalam pikirannya gitu. Dan untuk menggali sebuah pemikiran dari seseorang atau individu tersebut itu tuh tidak bisa menggunakan metode dengan perhitungan statistik. Jadi Tian memilih metode fenomenologi, kualitatif fenomenologi sebagai metode penelitian Tian Bu. Oke. Kenapa di sini pemahaman gitu ya yang diteliti? Kenapa enggak pengalaman remaja yang melakukan penyimpangan hampir sama tadi pertanyaan saya dengan Bu Rika tadi ya. Karena kan data-datanya ini sudah sangat banyak juga ya remaja-remaja sekarang yang sudah melakukan penyimpangan seksual gitu ya. Baik Bu, izin menjawab. Jadi kenapa Tian mengambilnya tentang pemahaman remaja, kenapa bukan pengalaman gitu Bu? Jadi di sini Tian tuh ingin mengambil pada remaja yang mereka tuh kan usia 11 hingga 14 tahun. Tian mengambilnya itu remaja yang memiliki kecenderungan ketidaksesuaian gender. Jadi mereka ini belum melakukan penyimpangan seksual tersebut Bu gitu. Terus karena sebuah orientasi ini kan merupakan sebuah kecenderungan, merupakan sebuah pemikiran yang ada dalam dirinya yang sehingga nantinya akan menjadi sebuah pemahaman. Dan untuk usia 11 hingga 14 tahun gitu kan Bu, mungkin pengalaman mereka itu masih belum panjang terkait tentang hal seperti ini, maka dari itu Tian ingin menggali sebuah pemahaman pada remaja tersebut yang kemungkinan juga dari beberapa remaja tersebut sudah memiliki pengalaman. Jadi berdasarkan jadi maka dari itu di panduan wawancara Tian ingin mengetahui mereka ini sebenarnya tertarik ke siapa gitu. Terus kalau misalnya sudah tertarik ke ini, bagaimana cara mereka untuk menunjukkan rasa ketertarikannya, misalnya apakah dengan cara pegang tangan atau mungkin dengan berpelukan dan lain sebagainya seperti itu.
Oke. Kemudian di studi pendahuluan juga saya lihat Tian belum melakukan wawancara langsung ya terkait pemahaman remaja di Kota Padang ya. Kenapa belum dilakukan studi pendahuluan langsung seperti wawancara atau observasi gitu ya? Baik Bu, jadi Tian di sini belum melakukan studi pendahuluan secara langsung gitu, karena Tian melihat bahwa kasus-kasus ini nih masih untuk memperkuat penelitian itu kasusnya tuh kayak data-data seperti ini masih masih belum terekspos banyak, belum tercatat seperti itu Bu. Jadi Tian melakukan studi pendahuluan dengan menggunakan berita-berita yang ada di media seperti itu Bu. Karena maka dari itu kan Tian mengambilnya di seluruh Kota Padang Bu. Jadi Tian menggambarkan bahwa kasus remaja ini nih sudah banyak terjadi. Terus habis itu Tian menggunakan snowball sampling gitu. Jadi apabila nantinya Tian dapat key person, nanti mereka yang menunjukkan Tian ke tempat-tempat di mana mereka yang memiliki partisipan, teman-temannya mungkin Bu, partisipan memiliki sesuai dengan kriteria Tian seperti itu Bu. Justru karena tidak diekspos itu bukannya kita lebih baik datang ke lapangan ya, atau kita cari salah satu sekolah gitu untuk mewawancarai ininya anak-anak di misalkan di SMP ini ya untuk 11 sampai 14 tahun ini ya. Tadi ada juga Bu Rika menyinggung penelitian Tian ini sebenarnya tidak memerlukan snowball sampling. Jadi saya setuju juga nih. Karena kan dari gerak-gerik, nah itunya sudah terlihat ya kriteria inklusi remaja yang mengarah-ngarah ke situ gitu ya. Nah, bagaimana menurut Tian? Baik Bu, jadi kalau menurut Tian Bu, untuk remaja yang usia segini gitu kan cukup sulit untuk ditemukan mereka yang memiliki ketidaksesuaian gender seperti itu Bu. Jadi makanya Tian mengambil untuk snowball sampling ini Bu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya Tian dapat satu orang sebagai key personnya nanti menunjukkan ke tempat-tempat yang lain gitu kan, dengan berbagai tempat tersebut akan menunjukkan kriteria karakteristik dari partisipannya itu tuh mungkin sedikit berbeda, dan itu akan memperkaya data Tian nantinya setelah wawancara seperti itu Bu. Oke, saya masuk ke bab 1 ya. Di sini saya lihat dari penulisan masih ada di satu paragraf itu sekitar ada 2 kalimat ya Tian ya. Untuk penulisan ilmiah itu satu paragrafnya baiknya dari 3 sampai 6 kalimat gitu ya. Nah, baik Bu. Ya. Lalu di tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umumnya memakai kata mengeksplorasi, sedangkan tujuan khususnya memakai kata di ya. Jadi diseragamkan kalau menurut saya. Baik Bu. Untuk manfaat itu institusi pendidikan dengan keilmuan tuh pilih aja salah satu ya, tidak usah dua-dua. Baik Bu. Kemudian di bab 2 masih ada nih referensi yang tahun jadul, tahun 60-an, Tian, tahun 80-an. Gimana itu? Iya Bu. Iya Bu, jadi Tian kemarin ini untuk mencari sumber-sumber tentang konsep pemahaman itu cukup sulit Bu. Jadi Tian sulit mendapatkannya. Terus waktu Tian coba cari-cari lagi, jadi katanya mereka banyak sumber teori dari pemahaman itu adalah teori Bloom gitu. Terus Tian coba search untuk Google Book-nya, itu Tian dapatnya yang tahun segitu Bu gitu.
Terus yang di perpus Tian coba cari untuk buku konsep pemahaman itu cukup sulit juga Bu, tidak ditemukan di sana. Jadi Tian menggunakan buku tersebut betul dengan Tian perkuat ada beberapa jurnal, contohnya jurnal dari Kaharu dan juga tahun 2017, terus satu lagi Berarti sama, selain konsep pemahaman, yang lain ada referensi terbaru ya, terkecuali untuk pemahaman ini ya. insya Allah ya Bu. Oke. Silakan yang tahunnya 90-an masih ada juga nih di selain konsep pemahaman ini ya. Itu mungkin Tian salah menuliskannya Bu. Jadi sebenarnya itu tuh dia dia mengatakan dalam buku tersebut. Jadi dia mengatakan dalam buku yang tahun misalnya Burns et al 2017 seperti itu Bu. Oke, nanti dicek lagi ya salah penulisannya Tian. Baik Bu. Lalu tadi di presentasi Tian mengatakan bahwa akan mengkonfirmasi data yang didapatkan dengan mencek ke orang tuanya, gitu ya? Iya Bu. Tian tahu sendiri ya, saat remaja itu sangat ini ya, sangat tertutup dengan orang tua. Bagaimana Tian bisa mengkonfirmasi hasil wawancara yang Tian dapatkan ini kepada orang tua gitu? Kenapa tidak teman dekatnya atau sahabatnya gitu ya? Baik Bu, jadi meskipun remaja itu tidak terlalu dekat dengan orang tua, tapi sebagai orang tua pasti Tian berpikir bahwa sebagai orang tua itu mengerti tentang anaknya seperti itu Bu. Dan misalnya Tian nanya ke teman dekatnya gitu kan Bu, takutnya bahwa nanti teman dekatnya ini tidak bisa menjaga rahasia dari si partisipan Bu, nanti takutnya malah akan disebarkan kepada ke teman-teman lainnya sehingga seperti yang dikatakan oleh Bu Rika tadi akan terjadi pembulian seperti itu Bu. Jika orang tuanya mengatakan tidak, anak saya tidak gitu ya kan? Gimana? Jadi Tian akan mencari partisipan yang lain atau bagaimana? Mungkin nanti akan Tian coba tambahkan lagi, Tian pikirkan lagi bersama dengan pembimbing. Oke, coba cross check ulangnya terkait konfirmasi dari partisipan ini. Baik Bu. Lalu bisa nggak Tian ceritakan ke Ibu setelah Tian melakukan wawancara untuk satu partisipan, apa yang Tian lakukan? Apakah Tian akan pindah ke partisipan lain atau Tian menganalisa data? Coba ceritakan kepada Ibu. Baik Bu, Tian akan coba menjawabnya Bu. Jadi setelah Tian datang kepada satu partisipan Bu, Tian akan tidak langsung pergi ke partisipan keduanya Bu. Jadi Tian akan mentranskrip terlebih dahulu hasil wawancara antara Tian dengan si partisipannya Bu. Nanti setelah itu akan dianalisis, mungkin ditemukan hal yang penting dan menarik gitu Bu, yang belum ada dalam pertanyaan Tian. Jadi dan apabila nanti ditemukan mungkin masih ada pertanyaan Tian yang kurang, yang ini sekiranya penting gitu. Nah, nantinya Tian akan kembali lagi kepada si partisipannya seperti itu Bu. Alat apa yang Tian gunakan untuk melakukan wawancara? Maaf Bu. Alat perekam apa yang Tian lakukan? Yang Tian pakai? Insya Allah Tian nanti akan membeli alat perekamnya yang khusus untuk alat perekam itu Bu. Oke. Ini di sini ada Tian melakukan wawancara dengan
kedekatan 50 cm ya di zaman wabah COVID ini, bagaimana protokol kesehatannya ini? Iya Bu, protokol kesehatannya itu kan minimal 1 meter ya Bu. Mungkin nanti akan Tian perbaiki lagi untuk protokolnya Bu. Tapi tentu saja nanti itu akan Tian coba inikan lagi Bu, karena harus dites juga dari alat perekamnya apakah 1 meter itu masih bisa terdengar suaranya atau tidak, seperti itu Bu. Untuk etik penelitiannya bagaimana, Tian? Maaf Bu, kurang terdengar Bu. Untuk etik penelitian, saya setuju juga tadi dengan Bu Rika. Mau melakukan etik penelitian di mana, Tian, ini? Uji etik maksudnya Bu Muti? Iya, Bu Lili. Nah, ya, uji etik Tian di mana mau dilakukan Tian? Kan kita kalau penelitian kan harus ada uji etik ya, karena kita ada sampel manusia situ ya, partisipan. Boleh kalau di Fakultas Keperawatan ada Tian, di mana Tian mau lakukan uji etik ya. Nah, nanti dibicarakan ya Tian. Baik Bu. Oke, terakhir di pedoman wawancaranya saya belum lihat ada catatan lapangan ya, Tian ya. Bagaimana ekspresi wajahnya, kemudian sebelum dan sesudah diwawancara, kemudian waktunya kapan. Ya, catatan-catatan kecil untuk penelitian fenomenologi. Nah, baik Bu, nanti Tian perbaiki lagi Bu. Oke. Terima kasih Bu Lili dan Bu Yeli. Demikian masukan dan pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Bu Mutia, Bu Maina atas masukan sarannya ya untuk Tian. Ada banyak hal ya, tapi Ibu kira Tian ini sangat menguasai dengan proposal yang dibuatnya ya. Dengan terbukti dia setiap dia udah berpikir ya, udah memikirkan segala sesuatu. Mudah-mudahan lancar ke depannya ya. Mungkin perlu juga kita minta masukan Bu Yeli ya, kesempurnaannya Bu Yeli, mungkin ada hal-hal yang belum tergali tadi oleh ibu-ibu penguji ataupun dengan kita saat bimbingan dengan Tian. Kesempatan ini kita berikan untuk masukan-masukan buat Tian. Silakan Bu Yeli. Ya, terima kasih banyak Bu Lili. Tian bisa dengar suara Ibu Tian, jelas Tian? Alhamdulillah jelas Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, Ibu penguji, Bu Mary, Bu Rika, Bu Muti atas masukan yang sangat berharga pastinya untuk Tian ya. Mungkin ada beberapa hal ya Tian ya secara umum yang mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih jauh ya. Yang pertama tentu kita mau memperdalam lagi tadi bab 1 ya Tian ya, mengenai latar belakang. Mungkin bukan mungkin ya, ada data-data yang perlu kita tambahkan untuk memperkuat fenomena ini lagi gitu ya. Kenapa remaja awal ya, yang tadi kita Tian harus berikan justifikasi yang lebih ya, terutama ada pertanyaan Bu Rika tadi, kenapa remaja awal yang memang baru mulai muncul tanda sekundernya, mulai muncul beberapa perubahan di tubuhnya. Nah, kenapa di fase itu yang mau kita ambil gitu ya untuk mengeksplorasi. Tambahkan lagi data-datanya. Lalu untuk Bu Mary juga minta tadi tambahkan beberapa poin ya, Tian ya, terutama mengenai dampak
jika penelitian ini tidak kita lakukan gitu ya. Nah, gimana dengan remaja ini dampak ke depannya nggak hanya masalah LGBT, Tian ya, yang mau kita bahas kaitannya dengan orang tua tadi. Tian hanya menyampaikan tadi sekarang orang tua banyak yang abai gitu ya memantau anak gitu ya, tapi itu tetap perlu data ya Tian ya, referensi yang pasti gitu untuk kita tambahkan juga di bab 1. Lalu tadi masukan-masukan untuk studi pendahuluan, mungkin saya rasa kita sambil berproses juga ya, Tian ya, untuk mengeksplor nanti menemukan lokasi ya, kita temukan siapa orang yang bisa kita jadikan sumber informasi utama. Nyambi itu ya tentu Tian lakukan juga studi awal juga ya, untuk secara umum melihat pemahaman di tempat tersebut gitu ya, tentu bisa sambil jalan nanti ya Tiannya ada studi pendahuluan sehingga sudah punya bayangan nanti tempat-tempat mana yang mau kita tuju, mungkin di beberapa tempat tertentu atau di kecamatan tertentu dan sebagainya. Selanjutnya tadi masalah-masalah teknis yang perlu kita persiapkan ya, Tian ya, kita pertimbangkan lagi bagaimana metode pemilihan sampel kita. Saya rasa kalau nanti Tian sudah mulai turun, sudah mulai kebayang itu ada yang mesti kita modifikasi atau tidak ya, ada yang mesti kita rubah atau tidak. Lalu tadi mungkin ya pertimbangan protokol kesehatan yang kadang kita tidak bahas ya Tian ya, karena kondisinya kita masih bahas kualitatif secara umum. Tadi masukan Bu Muti, apakah ini nanti sebenarnya kan jarak itu untuk bina hubungan saling percayanya juga ya, kedekatan kita dengan partisipan kadang lebih nyaman ketika melakukan in-depth dengan jarak yang lebih dekat gitu ya, tapi karena kondisi yang sekarang tentu kita pertimbangkan juga, mungkin kita datang ke partisipan tidak memakai masker, artinya dia juga harus persiapkan juga dari rumah ya dan sebagainya, banyak persiapan yang mesti kita lakukan. Yang mungkin yang tadi kalau memang jaraknya cukup dekat, yang kita rencanakan mungkin itu adalah jarak tempat kita menaruh alat perekam ya Tiannya. Kalau kita jauh, alat perekam jauh, takutnya nanti ketika mentranskrip data tentu tidak maksimal ya untuk dilakukan. Tadi field notes ya, atau catatan lapangan yang diminta Bu Muti itu ada bisa cari ya. Kalau nggak salah pernah kita bahas ya respon nonverbalnya dan sebagainya. Kenapa nggak muncul gitu ya, nanti kita lihat ya. Iya Bu, jadi Tian masukkan ke dalam itu Bu, alat bantu untuk wawancara tuh Bu, untuk mendapatkan data Bu. Nah, Tian harus lampirkan ya formnya itu, form field notes-nya itu di lampiran proposalnya Tian. Ya mungkin itu yang belum tadi. Ya hal-hal lain nanti secara teknis dan persiapan kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu saja Bu Lili, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Bu Yeli ya. Ibu kira udah lengkap ya Tian ya. Apa yang diberikan masukan ibu-ibu penguji kita dan yang ditanyakan ke Tian bisa menjawab. Kira kita masuk mungkin ke sesi berikutnya. Tian pindahin hostnya ke Bu Yeli Tian. Biar Tian dikasih di ruang tunggu dulu. Hostnya Tian sekarang kan ya? Iya Bu. Sebentar ya Bu. Ini. Ya. Ya Bu Yeli aja kalau Ibu enggak bisa. Nanti dipindahin lagi ke Tian. Baik Bu, biar nanti Tian bisa. Ya, sudah Tian? Bu Yeli pindahin Tian dan teman-temannya. Tinggalkan kita berlima saja lagi Bu Yeli.